lahir dari ayah pemahat patung bernama Sophroniscos dan ibunya bernama Pairanite, berprofesi sebagai bidan. Dari sinilah Sokrates menamakan metode filsafatnya dengan metode kebidanan nantinya. Sokrates beristri Xanthippe dan mempunyai 3 orang anak. Sokrates lahir di Athena 470 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi. Setelah ayahnya meninggal, Sokrates menggantikannya sebagai pemahat, tapi akhirnya ia berhenti dan bekerja dalam lapangan filsafat dengan dibelanjai oleh seorang penduduk Athena yang kaya. Dalam sejarah umat manusia, Sokrates merupakan contoh istimewa dan selaku filosof yang jujur dan berani. Sokrates mempunyai kepribadian yang sabar, rendah hati, selalu menyatakan dirinya bodoh, badannya tidak segagah seperti penduduk Athena. Secara historis, filsafat Sokrates mengandung pertanyaan karena Sokrates sendiri tidak pernah menuliskan buah pikirannya. Sesuatu yang dikenal dasar pemikiran Sokrates berasal dari catatan Plato. Gagasan Sokrates yang sesungguhnya dengan gagasan Plato disampaikan melalui mulut Sokrates. Merasa diri tidak bijak, ia berkeliling, mendatangi satu demi satu orang yang dianggap bijak oleh masyarakat dan diajak berdiskusi tentang masalah kebijaksanaan. Metode filsafatnya, caranya, dia membantu lahirnya pengetahuan melalui diskusi panjang dan mendalam. Rasa sakit hati karena masyarakat tidak mengetahui apa yang sesungguhnya mereka ketahui, dan hal itu memicu peradilan dengan tuduhan merusak generasi muda, membuat Sokrates harus meminum racun dan mati pada umur ke-70 tahun. Padahal saat itu Sokrates bisa saja kabur dari Athena dan tidak harus meminum racun, tetapi saat itu Sokrates lebih memilih meminum racun daripada pergi meninggalkan. Dialektika, metode Sokrates yang di dalamnya karena peranan berdialog atau percakapan mempunyai peranan yang sangat penting. Sokrates berkeyakinan bahwa melalui proses berdialog, setiap partisipan dibantu untuk menjelaskan ide-idenya dan bergerak menuju hasil akhir berupa definisi yang jelas mengenai apa yang dipermasalahkan pada awal berdialog. Kebenaran yang dipahami oleh seorang filosof tidak boleh hanya kebenaran pada diri sendiri, tapi juga orang lain, dan dialektika membuktikan hal itu. Sokrates berkeyakinan bahwa pengetahuan yang pasti adalah sebuah kebenaran yang bersifat objektif dan universal. Jiwa harus dirawat dan diperhatikan. Agar menjadi baik, maka orang bisa membedakan dengan jernih antara expectation and reality. Maka Sokrates bahwa jiwa dan aktivitasnya memungkinkan manusia untuk mencapai pengetahuan yang dapat diandalkan sebagai dasar moralitas. Secara sistematis, alur pemikiran Sokrates dapat digambarkan. Tujuan hidup manusia adalah memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan dapat diperoleh dengan keutamaan. Untuk mengetahui apa dan bagaimana keutamaan kita itu, harus diketahui dengan pengetahuan. Jadi, keutamaan adalah pengetahuan. Ungkapan Sokrates yang terkenal adalah, kenalilah dirimu sendiri. Manusia adalah makhluk yang terus-menerus mencari dirinya dan yang setiap saat harus menguji dan mengkaji secara cermat kondisi-kondisi eksistensinya. Sokrates berkata, hidup yang tidak dikaji adalah hidup yang tak layak untuk dihidupi. Satu-satunya persoalan adalah kecenderungan sikap terdalam pada hati manusia. Hati nurani merupakan hal yang tidak dapat memperburuk diri manusia, tidak dapat juga melukainya baik dari luar maupun dari dalam. Sokrates menyumbangkan teknik kebidanan dalam berfilsafat, bertolak dari pengalaman konkret melalui dialog seseorang yang diajak Sokrates untuk melahirkan pengetahuan akan kebenaran yang dikandung dalam batin orang itu. Dengan demikian, Sokrates meletakkan dasar bagi pendekatan deduktif. Pemikiran Sokrates dibukukan oleh muridnya Plato. Hidup pada masa yang sama dengan mereka yang menampakkan diri mereka
kaum sofis, bijaksana, dan berpengetahuan. Sokrates lebih berminat pada masalah manusia dan tempatnya dalam masyarakat dan bukan pada kekuatan yang ada di balik alam raya ini. Para dewa-dewi mitologi Yunani. Pengetahuan mutlak diperlukan sebagai bekal dan pembuka jalan bagi terwujudnya keutamaan dan kelak akan mengantarkan manusia pada puncak kemanusiaannya dan kebahagiaan jiwanya. Seperti diungkapkan oleh Cicero, kemudian Sokrates menurunkan filsafat dari langit, mengantarkannya ke kota-kota, memperkenalkannya ke rumah-rumah. Karena hal itu, beliau didakwa memperkenalkan dewa-dewi baru dan merusak kaum muda, dan beliau dibawa ke pengadilan di Athena. Disinilah saya tinggal, Desa Sebani, Dusun Sebani. Desa Sebani sendiri memiliki 3 dusun, yaitu ada Dusun Blere, Sebani, dan Blijo. Sejarah dari Desa Sebani ini dulunya, desa ini adalah hutan bambu yang sangat rindang. Lalu datanglah seorang alim ulama bernama Mbah Sodani yang beliau menebangi semua bambu yang ada di sini. Di dekatnya Desa Sebani ada Rolak Songo yang dibangun pada zaman Belanda dan sampai saat ini masih kokoh tak tertandingi bagai Sunan Gresik. Di sampingnya juga ada penjara bagi kaum Belanda yang saat ini yang terbengkalai. Dan ada juga cerita dalam hal pernikahan, anak dari Dusun Sebani dilarang menikah dengan Dusun Blijo. Jika hal itu belum dilanggar, maka pernikahan tidak akan bertahan lama. Hal itu dikarenakan dulunya pemimpin Dusun Sebani bertengkar dengan pemimpin Dusun Blijo, mengucapkan sumpah kalau tidak akan ada anak cucuku yang menikah dengan anak cucumu yang ada di wilayahmu, dan hal itu benar.